Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi, Pak Arif. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya Bu ini? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Gimana kabar keluarga Ibu? Sehat semuanya. Bagaimana dengan guru-guru di sekolah itu? Iya. Sampai saat ini, terutama pada hari ini, alhamdulillah semua rekan-rekan bisa hadir, melaksanakan tugas, bagian melaksanakan tugas di kelas sebagai tugas rutinitas. Ada yang sebagian lagi mempersiapkan lomba bagi dalam provinsi karena nanti di tahun yang tadi ini kita ada salah satu teman guru yang harus mengangkat anak lomba FTBI tunas bahasa. Ini menarik sekali ya, banyak sekali kegiatan di sekolah ya. Ya. Ini begini Bu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk Ibu, mungkin tidak lama nanti mungkin berapa menit, 10, 12, 15 menit untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Oke, saya siap. Selaku pimpinan, selaku kepala sekolah di SD Tinggalan 1, saya berharap nanti Ibu bisa berbagi pengalaman bagaimana menyikapi atau mengambil suatu keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis, berada di antara dua keputusan yang Ibu harus menentukan bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Itu sudah berapa lama jadi kepala sekolah? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Lama Bu ya? Jadi teman-teman yang lain sudah pada kembali ke tugas guru. Alhamdulillah saya masih dapat amanah untuk jadi kepala sekolah, dan di SD Negeri Karanganyar 1 ini sudah hampir 8 tahun sebenarnya, dan semua mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan sebaik-baiknya. Iya Bu ya, sudah lama jadi kepala sekolah dan saya rasa Ibu sudah berpengalaman nih, sudah kali mengambil keputusan yang sulit mungkin ya, yang harus dipikirkan ketika pada situasi yang dilematis tersebut. Ini begini Bu, ketika terjadi suatu masalah atau suatu peristiwa atau katakanlah kasus ini bagaimana Ibu ini bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk dalam suatu situasi yang dilema etika atau wujudan moral. Itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi peristiwa tersebut atau situasi tersebut? Begini Pak Arif, kasus-kasus ini memang setiap harinya, setiap saat itu kita bisa menilai. Hal ini terjadi, kita bisa mengidentifikasi mana yang masuk dilema etika, mana yang masuk ke wujudan moral. Memang kalau saya pribadi, cara yang bisa saya temukan pertama, kita amati secara langsung kasus yang terjadi itu, kita bisa kita temui, kita amati secara langsung, kita cermati, ambil kesimpulan. Bisa jadi dengan cara dari masukan teman-teman guru, karena kita kan nggak bisa bekerja sendiri, ada teamwork yang harus solid, itu yang harus kita pegang, khususnya guru-guru yang senior ya, ini untuk bisa menentukan atau mengidentifikasi kedua kasus tersebut. Bisa jadi kasus-kasus itu kita mengidentifikasinya melalui laporan dari siswa, masukan dari siswa, pendapat dari siswa. Jadi pada intinya untuk bisa mengidentifikasi ini kita tidak bisa dengan sembarangan, terutama mengatakan oh ini termasuk dilema etika, ini termasuk wujudan moral. Itu berdasarkan pemikiran kita pribadi, karena kita bekerja tidak sendiri, kita punya rekan kerja, maka semuanya kita libatkan. Ibu sudah punya trik sendiri ya untuk mengidentifikasi bahwa ini permasalahan yang mengandung dilema etika atau termasuk dalam rujukan begitu Bu ya. Cukup menarik sekali nih Bu, apa yang Ibu sampaikan. Lalu selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan
pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi yang merujuk kepada dilema ITK. Teori pelajaran untuk anak-anak itu sebenarnya juga bisa kita ambil juga, bisa kita laksanakan. Ya. Jadi setiap kali ada permasalahan atau kasus yang muncul, itu saya tetap mengutamakan satu musyawarah. Jadi sudah saya katakan, kita menghadapi permasalahan tidak boleh dengan pola pikir kita sendiri. Musyawarah. Kita tentukan dari kasus-kasus itu mana yang kita pilih skala prioritasnya. Dari mana yang harus kita dahulukan, mana yang kita anggap lebih penting untuk kita tangani terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu. Bukan berarti mengabaikan kasus yang lain untuk dibiarkan. Jadi kita tetap berusaha semua kasus yang muncul kita bisa kita tetap bisa kita selesaikan. Tapi untuk tahapan penyelesaiannya memang kita butuh menetapkan dulu skala prioritas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian kasus-kasus yang lain setelah. Jadi itu lebih cenderung mengutamakan musyawarah terhadap pengambilan keputusan yang di situ terdapat nilai-nilai apa istilahnya, nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan yang bertentangan dari kasus tersebut, itu ya. Jadi musyawarah. Musyawarah. Lalu mungkin Ibu bisa menceritakan lebih lanjut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasinya atau menyikapi situasi tersebut. Oke. Memang kita awalnya kan setiap kali ada kasus kita identifikasi dulu. Kasus ini masuk rujukan moral ataukah masuk yang di dilema etika, itu kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah kita bisa menyimpulkan itu, yang kedua tadi musyawarahkan bergabung sama teman-teman. Ini sangat penting karena hasil pemikiran perseorangan dengan hasil pemikiran bersama-sama akan lebih baik apabila hasil pemikiran bersama-sama. Setelah musyawarah itu kita laksanakan, kita tetapkan skala prioritasnya. Misalkan muncul beberapa kasus, oke ini kasus ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu, ya skala prioritas itu penting. Kalau memang kasus itu suatu saat muncul beberapa kasus yang tidak bisa kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan, kita harus membuat istilahnya apa? Jadwal. Mana yang lebih dahulu kita rampungkan kapan, kita selesaikan kapan, kita laksanakan kapan, kita buat jadwal pelaksanaan. Insya Allah semuanya akan berjalan bisa diselesaikan kasus itu, dan dengan musyawarah tadi yang kita pegang bisa meminimalisir kekecewaan, ketidakpuasan dari HIT yang bersinggungan secara langsung kan ya. Jadi inilah kita berusaha seperti itu. Hari ini jadi bisa saya simpulkan tadi bahwa prosedur yang diambil itu adalah satu identifikasi, kemudian setelah tahu kasusnya seperti apa, itu melakukan musyawarah untuk kurang pendapat bagaimana baiknya, termasuk juga membuat skala prioritas gitu ya, prioritas sehingga nanti dapat ditentukan atau dapat diambil keputusan yang istilahnya baru tidak mencederai atau tidak menyukai pihak-pihak tersebut ya. Baik itu untuk selanjutnya ini Bu ya, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin pertimbangannya apa? Ibu bisa mengambil keputusan bahwa saya harus mengambil keputusan. Nah itu pertimbangannya apa? Memang untuk mengambil keputusan yang utama menurut saya keberanian, punya keberanian dalam mengambil sikap. Iya. Kalau kita ragu-ragu, nanti kasus-kasus itu akan menggantung. Kita tidak berani mengambil sikap untuk penyelesaiannya itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita berusaha tetap adil dalam mengambil keputusan ini.
agar pihak-pihak yang terkait itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa kecewa. Itu Pak, dua hal itu yang mungkin kita anggap efektif ya. Kalau memang ini yang sudah kita tetapkan, ini yang harus kita dahulukan ya kita harus berani, karena memang pada dasarnya mungkin teman-teman kita pihak-pihak yang kebetulan di sini bermasalah, saya yakin dengan manusiawi inginnya kan kasusnya yang didahulukan, yang dibela, yang mendapatkan perhatian lebih khusus. Kita memang harus berani bersikap, berusaha untuk adil, tapi tidak merugikan tidak. Menarik nih Bu ya. Jadi ada dua poin utama yang saya tangkap dari apa yang disampaikan. Efektif ini bila berani mengambil sikap dan keputusan. Yang kedua adalah adil ya Bu. Adil dalam arti tidak merugikan siapapun, proporsional begitu ya. Terima kasih. Oke Ibu, berikutnya ini ada beberapa lagi yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Nah ini hal-hal apa nih Bu ya yang selama ini ketika terjadi suatu situasi yang dilematis tersebut yang mungkin menjadi tantangan Ibu selama ini, tantangan yang terbesar bagi Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa? Ya. Yang pertama itu sebagai manusia biasa kita itu sikap egois kita itu yang merupakan tantangan kita, karena masing-masing dari kita bisa lepas itu sikap egois itu, karena inginnya kalau misalkan ada permasalahan dua belah pihak masing-masing punya egoisme sendiri. Nah, tantangan bagi saya, maka dalam hal ini kan kita tetap berusaha. Yang kedua, bagaimana menjaga perasaan pihak-pihak yang kebetulan bergesekan begitu, agar semuanya pada akhirnya bisa saling menerima permasalahan, juga bisa teratasi dengan baik tanpa ada meninggalkan perasaan yang kurang enak gitu. Jadi semua saya berharap apabila seperti ini, karena saya menyadari kita semua egoisme. Kadang ada yang begini begitu kan. Ada yang mungkin sikapnya memang pendiam, tidak berani mengutarakan teknik batin. Kita memang sebagai manusia punya karakter yang berbeda. Itu yang merupakan tantangan bagi saya. Itu bisa mengatasi itu, ini egoisme kita yang memang harus kita atur lah. Tidak harus berubah dan lagi. Dan yang kedua memang saya bisa menjaga saat semuanya saja, tidak tersinggung, tidak kecewa. Jadi tadi ya, egoisme dikesampingkan, kemudian menjaga perasaan agar kedua belah pihak ini tidak istilahnya apa ya, menerima keadilan begitu ya. Iya. Lalu ini Bu, ketika menghadapi suatu situasi tersebut atau kasus-kasus yang Ibu alami selama menjadi pimpinan di sekolah ini, apakah Ibu ini memiliki istilahnya apa ya Bu ya, tata kala atau semacam jadwal atau prioritas tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oke. Untuk kasus yang memang sifatnya mendesak harus diselesaikan saat itu juga, ya kita laksanakan saat itu. Dan begitu kita menghadapi kasus itu, kita laksanakan saat itu juga. Tapi untuk beberapa kasus yang mungkin bersamaan waktunya nggak mungkin kita selesaikan, maka kita harus bisa membuat jadwal pelaksanaannya dengan membuat skala prioritas. Yang ini kita laksanakan saat ini, yang ini masih bisa ditunda untuk lain kali. Ya gitu misalnya. Jadi kalau kasus yang memang mendesak harus dilaksanakan saat itu, ketika kita menghadapi, kita laksanakan saat itu. Tapi untuk beberapa kasus yang mungkin tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan,
kita tetap membuat jadwal pelaksanaannya. Kalau mungkin mendesak lagi ada beberapa kasus yang harus diselesaikan saat itu juga, itu prosedur yang bisa saya jalankan ya dengan delegasi. Biasanya kebetulan ada beberapa kegiatan yang nggak memungkinkan harus menangani kasus itu saat itu juga, maka saya akan delegasikan itu ke teman-teman guru yang lain. Saya utamakan untuk teman-teman guru yang senior itu, karena mungkin harapan kita kalau teman-teman bukan berarti mengambilkan teman-teman guru yang baru ya secara institusional, secara karakter kan. Kalau teman-teman yang senior kita akan lebih bisa ini semakin lama semakin menarik ini pembinaan kita dulu ya. Jadi saya dapatkan tadi yang Ibu sampaikan bahwa yang pertama adalah adanya prioritas dulu ya. Jadi kalau mendesak yang harus diselesaikan yang juga. Namun ketika ada dua hal yang harus diselesaikan secara bersamaan dan sangat besar sekali, Ibu mengambil sikap untuk mendelegasikan atau dengan mengambil tadi rekan yang secara kematangan emosional ini bisa menciptakan kebijakan yang seperti Ibu katakan tadi, adil dan bisa menjaga perasaan. Lalu Ibu ini, menurut Ibu ini selama ini adakah orang atau faktor-faktor yang ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan situasi-situasi yang dilematis yang Ibu alami selama menjadi pimpinan di sekolah? Oke. Saya sebutkan guru senior ya, itu memang sangat membantu, bisa memberikan penguatan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan mungkin karena masa kerja yang sudah lama, pengalaman yang dihadapi juga lebih banyak dibanding teman-teman guru baru. Maka senior ini yang saya jadikan rekan paling tidak hal yang penting untuk pengambilan keputusan ini, bisa memberikan penguatan dalam saya mengambil keputusan. Kemudian memang yang kedua, meskipun secara perorangan itu senior, tapi yang kedua itu faktor kebersamaan. Kita itu merupakan teamwork yang baik. Kalau kita sudah ngomong teamwork kebersamaan dalam hal ini, berarti saya tidak hanya memandang teman-teman guru senior saja, tapi juga untuk teman-teman guru yang masih junior pun di sini tetap saya ajak menyelesaikan masalah. Jadi itu ternyata ini ada faktor yang dapat membantu Ibu, terutama ini berasal dari rekan sejawat yang bisa dikatakan sebagai guru senior. Itu tadi disampaikan memiliki kematangan emosional yang lebih. Ibu ini yang terakhir ini Ibu ya, dari semua yang Ibu sampaikan dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu permasalahan di sekolah Ibu ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan sekolah Ibu? Ketiga hal menurut saya. Yang pertama, sebuah keyakinan bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah tidak harus dengan emosional, maka selesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Dan yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu harus tetap memperhatikan untuk kepentingan atau kita utamakan untuk kepentingan orang banyak. Tiga hal itu. Teoritis sekali ya ini ya. Sebenarnya memang itu yang jadi dasar tiga hal tersebut. Yang itu ini
menarik sekali apa yang disampaikan. Ini bisa menjadi pengalaman berharga, pelajar berharga bagi saya untuk menambah wawasan jika nanti menghadapi situasi yang serupa dengan apa yang alami. Dan Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum kita berakhir, ada yang mau Ibu sampaikan? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk panjenengan khususnya ke depan, dan bisa jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sama dengan pendapat pribadi yang lain. Tapi saya yakin dari apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit ada manfaat dan berguna kita semua. Itu terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk berbincang dengan saya. Semoga kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Gimana kabarnya Pak? Sehat, gimana dengan kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat, dan penuh. Sekarang itu sudah sampai putu Mas. Apa ya? Kalau kabar rekan-rekan guru di sekolah berapa? Alhamdulillah ini kegiatan yang dilaksanakan semuanya bisa hadir semua, dan pada kegiatan ini juga kegiatan akan kita. Padat sekali ya Pak Bali ya Pak? Iya, acaranya padat sekali Mas. Nah, itu ini saya mohon izin Pak ya, mengambil waktunya Bapak. Saya ini perlu mewawancari Bapak terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bapak sebagai pemimpin di sekolah Bapak ini tentu sudah berpengalaman bagaimana mengambil keputusan pada situasi-situasi yang sulit, ya, di mana satu sisi benar, sisi yang lain juga dianggap juga bisa. Nah, kan seperti itu. Iya. Sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Ini Mas, sebelum mendapatkan panggilan lebih lanjut, saya alih dan dulu. Lalu kami mengetahui Mas, saya dari kepala sekolah ini sudah 8 tahun lebih. Nanti kalau sampai corona itu 8 tahun lebih 8 bulan 1 hari Mas. Alhamdulillah, tentunya masalahnya itu flat gitu. Banyak sekali yang harus kita bicarakan, karena memang apa? Ya itu fokus kepala sekolah itu banyak sekali yang berbeda dari 5 poin, dan sebagai leader, eksekutor, administrator, dan lain-lain. Tapi walaupun demikian Mas, saya tidak patah arah, tidak patah semangat, karena saya di sekolah punya teamwork yang sangat bagus dan sangat baik, mau diajak kerjasama tanpa pamrih, semuanya bekerja dengan ikhlas. Kalau kita bekerja dengan ikhlas itu insya Allah akan enak, kepenak, ojo sak enak. Karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kepala sekolah saja. Itu Mas Pak. Jadi sudah cukup lama ya Pak. Alhamdulillah. Nah, ini nanti saya perlu ini Pak. Sudah lama menjadi kepala sekolah ini. Saya perlu pengalaman Bapak supaya bisa saya terapkan nanti di kemudian itu Pak. Oke Pak, bisa saya mulai Pak ya? Iya. Oke Pak, ini nanti tidak cukup lama Pak, paling berapa menit, 10 sampai 15 menit lah gitu ya. Jadi nanti tidak banyak mengganggu waktu Bapak di sekolah. Gini Pak, tentu dalam kepemimpinan Bapak di sekolah itu kan biasanya muncul Pak ya kasus-kasus yang sekiranya itu Bapak ini perlu memutuskan, perlu mengambil sikap dengan segera
dan bisa saja keputusan itu sulit untuk diambil keputusannya. Nah ini bagaimana Bapak ini bisa mengidentifikasi ketika situasi-situasi yang muncul di sekolah Bapak ini, baik kaitannya dengan murid ataupun dengan guru-guru yang Bapak pimpin ini, berada pada situasi yang membutuhkan Bapak untuk segera mengambil keputusan yang bijak. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Ari. Nah, memang kita selaku kepala sekolah selalu dihadapkan permasalahan-permasalahan atau situasi yang sifatnya emergensi. Tapi saya sebagai kepala sekolah harus dapat memilih mana yang tarafnya rendah, sedang, dan emergensi. Nah, yang emergensi inilah harus kita sikapi. Dalam pengambilan sikap, saya juga harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang berpengaruh di desa ini, pemerintah desa, dan yang terakhir stakeholder kita juga kita maksimalkan agar terjadi sinkronisasi dalam mengambil keputusan. Dan masalah-masalah yang sering terjadi itu juga agenda tahunan di sini ini banjir, Mas. Karena ini dilema banjir. Karena apa? Kalau pintu kali ulang ditutup, saya selaku kepala sekolah harus selalu mengamankan aset-aset, utamanya aset buku induk dan seterusnya. Oleh karena itu, alhamdulillah selama di sini tadi bahasa wong tua, orang-orang yang punya pengaruh RT, RW, paman desa, saya sendiri dan tim stakeholder kita maksimalkan. Bahkan pernah terjadi sini itu banjir, Mas. Itu terjadi pada tahun kemarin, banjir itu terjadi jam 11 malam. Alhamdulillah masyarakat sudah membantu. Nah, oleh karena itu untuk peningkatan yang sifatnya emergensi ini yang kita lakukan, alhamdulillah semuanya saya libatkan, saya UMP, saya musyawarah, dapat berjalan aman dan tenang. Itu. Lalu bagaimana Bapak ini bisa istilahnya begini Pak, menentukan bahwa masalah ini itu melibatkan nilai-nilai yang sekiranya itu kalau Bapak melihat itu, wah ini kalau saya ambil keputusan A nanti kira-kira adil nggak ya dengan pihak yang tidak, itu ya menurut Bapak gimana? Terima kasih dengan pertanyaan berikutnya dari Mas Ari. Kita memang sebagai pemimpin sekolah kita harus lain harus kita jadi tidak memihak dari pihak yang satu maupun pihak yang kedua. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal yang sifatnya sensitif, sehingga tidak bersebelah. Kita sama-sama diuntungkan, tidak memihak sini pihak yang kedua. Kita harus kepala sekolah harus mengambil yang terbaik. Bagaimana toh solusi yang terbaik? Masyarakat ini loh, kalau ada masalah ini masalahnya gimana? Terus yang kedua bagaimana? Kepala sekolah lah yang mengambil kebijakan, karena ini bagian dari tupoksi kepala sekolah sebagai karena itu harus diutamakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang saling menguntungkan, saling menghargai. Sebab kalau dipilih yang salah satu nanti akan timbul kecemburuan, sehingga sekolahnya akan dari kepincangan di masyarakat. Karena sekolah milik masyarakat, milik kita bersama. Itu saja. Baik, kalau bisa saya simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan, berarti intinya adalah saling menguntungkan, tidak berat sebelah, tidak istilahnya tidak melukai yang kesuksesan kita itu kesuksesan bersama, bukan kesuksesan kepala sekolah. Kalau ada kepala sekolah yang mengatakan ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, bukan. Ini adalah kerjasama, hasil kerjasama, hasil kerja tim, baik itu sekolah maupun tim masyarakat harus saling. Itu Mas ya.
ya. Ini menarik sekali nih Pak. Saya teman banyak pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Ya. Ini Pak. Lalu bagaimana Bapak ini ketika menghadapi situasi yang tadi ya istilahnya dalam arti cukup dilematis dan membutuhkan satu keputusan yang itu tidak berasa belah menguntungkan bagi semua pihak, tidak mencederai atau melukai perasaan semua pihak. Ini langkah-langkah Bapak ini untuk mengambil keputusan bagaimana? Langkah-langkah saya itu untuk mengambil keputusan yang sifatnya harus segera disikapi, kita bekerjasama juga dengan komite ini saya maksimalkan. Alhamdulillah komite ini juga sama-sama mendukung karena juga warga sini istrinya juga guru TK sehingga bisa saling membantu. Dan untuk pemecahan masalah itu Mas tidak ikut dari mana, itu pasti dari dana dan biaya dan seterusnya. Alhamdulillah di sekolah SD Negeri Tekandia ini saya biasakan dengan Jumat beramal. Dengan dana itu bikin nanti pertama alhamdulillah bisa mencukupi untuk menutup kebutuhan yang emergensi karena data amal Jumat itu kita gunakan menengok anak yang menengok bapak ibu ibunya yang sakit, menengok anak-anaknya. Bahkan pernah terjadi anak didik saya itu perlu penanganan emergensi karena jatuh bermain bola tanpa sengaja dia jatuh tengkurap, akhirnya giginya itu copot. Nah, pihak sekolah menyanggupi hal itu, pendanaan yang itu wali murid kita datangkan, tapi 50-50. Alhamdulillah, memahami hal itu, namanya anak bermain bola jatuh sendiri. Akhirnya sekolah pun membiayai sampai 1.800.000. Saya dari rumah sakit dan nanti kalau ada hal yang pas ya wali murid itu saya selaku kepala sekolah dan mohon maaf sebesar-besarnya, inilah namanya anak. Ayo kita bekerjasama demi kebaikan bersama karena anak ini adalah calon-calon tunas bangsa yang harus kita didik dengan maksimal supaya bisa berguna bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, patuh pada orang tua. Begitu Mas Ibu. Jadi kalau tadi saya melihat apa yang Bapak sampaikan, contoh kasus kecil tadi anak yang jatuh, yang di sini timbul suatu dilema bagi Bapak. Apakah ini tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah atau orang tua, padahal kejadian di sekolah tidak sengaja. Sekolah sanggup membiayai dengan dana amal Jumat, terus dari wali murid juga sanggup ikut membantu pembiayaannya demi kebaikan kita bersama karena itu tanpa sengaja. Nah, sedangkan untuk melengkapi sarana dalamnya, kepala sekolah harus pandai bekerja sama dengan biaya, kita harus punya politika dan sebagainya supaya mendapatkan ini sebetulnya yang ada intinya untuk kemajuan ini untuk berikutnya Pak, ketika misalnya ini terjadi kasus dengan misalnya guru-guru Bapak ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, kemudian peristiwa yang harus mengharuskan Bapak untuk mengambil keputusan terhadap sikap guru Bapak ini bagaimana Bapak? Ini untuk menghadapi guru atau stakeholder kita itu pada intinya sudah tahu dalam bekerja karena itu sudah tertulis di Menpan juga terkait nomornya 98 tahun 2010 itu sudah jelas. Bapak Ibu sudah paham betul. Ayo mulai sempurna, kepena, neng ojo sapena. Ben rezeki ini rezeki yang betul-betul barokah.
menurut saya rezeki barokah itu titenane gampang kok Mas. Rezeki yang barokah itu siji, keluarganya tentrem, loro keluarganya sehat, telu anaknya do manut, papa imane saya apik. Inilah ora usah didalili menurut saya. Wah, didalili ini enggak jalan. Ayo kita buktikan dengan karya nyata yang digawe dengan ikhlas, jangan memgawe dengan tertekan karena ada kepala sekolah. Karena tugas dari kepala sekolah itu yang membina, membimbing, mengayomi. Inilah yang kita. Karena apa? Guru itu juga punya masalah sendiri. Mungkin masalah gaji, masalah keluarga, dan seterusnya. Tapi mereka sudah saya tanamkan, ayo bukan kelas, apa masalah ayo dibahas. Nek perlu ini yang tidak rahasia, kenapa tidak kita harus share? Karena punya kebutuhan, karakter yang berbeda, jadi harus bisa mengungkapkan sesuai dengan Oke Pak ya. Iya, menarik sekali Pak ini. Oke Pak, berikutnya ini. Nah, selama ini Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap ini efektif ya, cukup efektif dalam membantu Bapak ini mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus tadi yang Bapak anggap ini dilematis dan ada nilai bertentangan di antara pihak-pihak tersebut. Untuk mengambil memutuskan permasalahan stakeholder kita, guru kita, saya semua. Solusinya bagaimana yang terbaik menurut kemampuan kami. Ayo kita sekolah bersama, tapi bekerja sama tidak hanya dalam tugas. Syukur dari kekeluargaan. Anak buah saya tanamkan kita itu juga partner, kita juga keluarga, kita anggap oleh anak oleh keluarga. Ayo kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sing upamane duwe rezeki akeh, yo hidupnya jangan terlalu over. Sing mongso rezekinya sithik, yo aja gawe hidupnya over kalau yang. Kalau terjadi masalah, ayo kita bahas. Sing enak itu masalah. Jadi Bapak ini menentukan keputusan itu efektif jika tadi musyawarah, iya, kolaborasi, iya, bersama. Jadi keputusan itu ya. Oke Pak, untuk selanjutnya ini hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada situasi-situasi yang dilematis? Tantangan terbesar Bapak itu Tantangan yang terbesar saya saat menghadapi kasus-kasus yang dilematis tadi, baik pada siswa maupun pada guru Bapak. Iya, ini yang menurut saya sangat dilematis di mata masyarakat yang hubungan dengan anak didik saya. Kalau saya tanya, nah, dok, aku mau ini misalnya ternyata melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu itu kira-kira 10%. Ini PR saya selaku kepala sekolah, PR yang utamanya yang berperan aktif juga peran bapak ibu yang lain. Ini yang masalah dengan masyarakat maupun dengan bahkan setiap upacara selalu saya dengar ayo doso mumpung ijen sehat mumpung ijen mampu ojo nanti kedisian disolati disolati berarti kamu inalillah itu masalah yang luar biasa dan masalah sarpas sebetulnya tapi alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin sarpras ini harus saya karena sarpras dan pengalaman akan menuju kesuksesan ini saya itu kalau tidak ini sudah sarpras harus terpenuhi dulu karena masyarakat akan berbondong-bondong ke sekolah sini dan yang berikutnya setelah sarpras terpenuhi prestasi saya
berjuang, berusaha semaksimal mungkin beserta tim bersaudara. Itu ya Pak. Jadi intinya tantangan terbesar bagi Bapak itu adalah tadi ya, anak-anak itu bagaimana bisa kalau tantangan yang menurut Bapak ini yang jadi tantangan ketika memutuskan suatu keputusan yang diambil, itu tantangannya apa? Tantangan yang terbesar kita dapat menyelesaikan masalah itu dananya, tapi kalau saya tidak kalah ya, kalah usaha, kalah dan yang lainnya, kita bekerja sama dengan pihak lain supaya apa yang sifatnya emergensi bisa terpenuhi, karena ya permasalahan datangnya nanti tidak bisa diprogram, namanya sudah masalah, kendala-kendala yang harus dihadapi, kita perlu kerjasama dengan ini. Alhamdulillah komite saya orangnya bisa diajak kerjasama, alhamdulillah ya orangnya mampu, orang proyek, sehingga pihak masalah yang hubungannya sarkas bisa diambil, nanti kita bahas yang lainnya itu terkondisikan kalau ada hal-hal Kira-kira Bapak punya ini enggak semacam apa ya istilahnya, jadwal khusus atau tata kelola dalam memecahkan suatu situasi-situasi yang harus diambil keputusan? Ini Bapak punya jadwal tertentu misalnya? Untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya emergensi tidak ada jadwal. Masuk masalah kebijakan. Kalau program belajar mengajar bisa. Kalau menghadapi situasi tidak terjadwal, ya kita kondisikan secara emergensi. Kita berbicara ya, ini harus segera kita masalah selesaikan. Kita undang, kita ngomong, kita solusi yang terbaik itu. Jadi untuk pemecahan masalah atau situasi atau hal yang sifatnya emergensi tidak ada jadwal. Tapi kalau KPM itu ada jadwal, kegiatan kedinasan ada jadwal, itu Mas. Kalau misalnya untuk penyelesaian terhadap kasus-kasus yang misalnya dari murid atau dari guru yang melanggar atau tidak sesuai dengan harapan Bapak, maka harus segera atau Bapak harus meluangkan waktu di waktu tertentu. Mas, alhamdulillah selama saya di sini 8 tahun lebih lagi yang sudah saya katakan di awal tadi sampai hari ini, tadi saya katakan kita ikhlas. Alhamdulillah Mas, sampai hari ini tidak ada masalah yang sangat-sangat kesulitan. Aman-aman saja dilalah berkat kerja berkat tadi. Alhamdulillah yang mungkin timbul pertengkaran di antara siswa yang sampai melibatkan faktor masyarakat, alhamdulillah di sini aman Mas, karena saya sudah sering bekerja sama dengan masyarakat atau masyarakat. Bahkan di sini setiap tahun itu ada kontrak itu aman-aman saja. Alhamdulillah saling menjaga, saling merawat. Jadi tadi saya katakan, ayo kerja sama Mas. Enak, kepenak, nek mau bisa penak sebelum hukum karma menjemput. Ini adakah apa ya istilahnya orang atau faktor umum lain yang dapat membantu Bapak atau istilahnya ini yang memang bisa menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Oke, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan tadi ya cukup merepotkan saya karena ini sifatnya mendadak. Alhamdulillah Mas, saya katakan tadi saya di sini itu bekerja sama dengan masyarakat dan alhamdulillah juga orang-orang sukses di sini membantu saya. Dilalah Mas, karena kerja saya ikhlas, saya memberi contoh. Aku teko punya gawe isuk Mas. Zaman seberapa kerja sama sini. Bahkan praktek orang sukses ngomong juga bunga
yang sudah menyuplai dari beberapa kabupaten, itu saya dikasih pot, tanahnya, isinya, kembangnya itu ditaruh di sini mas. Buktinya ada sampai sekarang itu. Saya waktu di sini baru 8 bulan saja. Saya kerjasama dengan masyarakat. Bagaimana kalau saya menghadapi seperti ini? Alhamdulillah dibantu nol biaya. Karena apa? Pak T, tokoh masyarakat ini mendengarkan saya mas. Sewaktu upacara sambil duduk sambil olahraga, dia bilang, oh ini bisa, orang ini bisa. Dia sendiri yang mengatakan, demi apa mas? Demi apa? Orang ini bisa memimpin. Ayo tak bantu. Alhamdulillah penghijauannya bagus, pagarnya juga bagus semua. Khusus yang penghijauan, pot bunga, tagline-nya gratis mas semuanya. Bahkan komitenya biasanya bagus nih. Biasanya itulah mas. Nah, kerjasama saya dengan masyarakat, masyarakat percaya dengan saya, masyarakat percaya dengan gurunya. Oleh karena itu, ya ini kerja saya kita semua. Jadi banyak ya Pak yang membantu Bapak dalam kalau yang dalam mengambil keputusan Pak, misalnya tadi ketika ada kasus kemudian Bapak bisa mengambil keputusan, ini adakah teladan atau adakah orang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi? Ya, untuk masalah kasus yang sangat besar, alhamdulillah tidak mas, tidak ada di sini. Ya kasusnya yang jatuh, giginya kebentur, perlu perawatan, dibelikan apa namanya itu mas, gigi itu behel. Bahkan dari tokoh masyarakat, dari desa pun ikut membantu. Apalagi di desa sekarang ada mobil itu loh mas, yang untuk antar jemput masyarakat itu namanya mobil apa mas? Mobil siaga. Mobil siaga. Bahkan Pak Acong selaku sopirnya, saya telepon mas, benar juga cek membantu tolak Birahayu. Pokoknya saling sentuyung mas. Pak Acong bahkan tak kasih rokok nggak mau. Saya ingin bantu Pak Darjo, saya ingin membantu sekolah supaya pas anak didik ini loh bisa maju. Mumpung Pak Darjo di sini gitu loh. Alhamdulillah pembinaan masyarakat juga luar biasa. Bahkan tak bayar dari bensin pun awal-awal ini tak belum. Nggak mau, saya ingin bantu aja, saya itu aja. Alhamdulillah mobil siaga, wong gigi sakit kok pakai mobil, nggak apa-apa. Ini untuk masyarakat, ini juga untuk sekolah. Sampai segitunya. Baik Pak, ini kita sudah di ujung obrolan nih. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu Pak? Ya, memang plus minus dari bekerja mas, itu pasti ada. Harapan saya itu saya mesti banyak kekurangan, terus ada minusnya, ada kelebihannya. Tapi ya alhamdulillah di sana sini sudah terakomodasi secara semuanya menurut saya sudah kondusif, semuanya menurut saya ada kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah. Tapi saya mas tidak mau mengungguli ini kerja tim. Ini kerja tim demi kemajuan dan masa depan anak didik saya. Alhamdulillah semuanya terakomodasi, kondusif, aman, selamat, tidak ada masalah yang luar biasa. Alhamdulillah semuanya terkondisikan dengan kerjasama tim. Intinya musyawarah, kerjasama, kolaborasi, Pak ya. Bapak terima kasih atas waktunya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman terhadap praktek-praktek pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih kembali Mas Arif. Saya di sekolah di sana sini ada hal-hal yang berkenaan dengan Mas Arif. Saya sekali lagi mohon maaf dan
silakan panjenengan untuk menunda ilmu ke tempat-tempat yang lain demi pengawasan panjenengan ke depannya agar bisa lebih baik. Itu ya Mas ya. Terima kasih Pak ya, salam dan bahagia Bapak ya. Assalamualaikum Pak Saroji. Waalaikumsalam Pak Arif Bertana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Arif Bertana juga sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Pangestu pun. Kabar guru-guru di sekolah Bapak? Alhamdulillah teman-teman guru tetap solid sehat semuanya. Dengan murid bagaimana Pak? Kabar murid? Anak-anak juga alhamdulillah hari ini kondusif sekali belajar dengan bagus. Alhamdulillah Pak. Dan Pak, Bapak sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Saya di sini sejak 2017. Lama Pak ya? Lumayan. Tentu ini 5 Bapak tahunan. sudah istilahnya ini makan asam garam Pak. Ya, tentu ketika Bapak menjadi pimpinan di sekolah, ini banyak sekali yang mungkin situasi-situasi yang membuat Bapak ini harus mengambil keputusan-keputusan yang menjadi dilema dalam hati Bapak. Nah ini pada kesempatan ini mohon izin Bapak, saya mengganggu waktunya, saya ingin berbincang-bincang terkait praktek-praktek Bapak, bagaimana dalam menyikapi, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang dilematis yang menuntut Bapak harus memutuskan yang terbaik untuk semua pihak. Baik Bapak, ini Pak, ya ini yang pertama begini Pak, ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi terhadap suatu situasi atau suatu peristiwa yang menurut Bapak ini adalah termasuk dalam suatu dilema etika ataupun suatu apa istilahnya ini, bujukan moral. Oke, Mas. Perlu saya sampaikan Pak Arif Bertana, bahwasanya kami bekerja ini tentunya dengan mitra kerja kami, dan tentunya mitra kerja kami ini kan lumayan banyak, ini ada 25 personil. Dari sekian banyak ini tentunya mempunyai suatu gagasan, pandangan yang berbeda. Dan perbedaan ini cuma hanya sekedar cara saja untuk mencapai tujuan yang kita sepakati, Pak. Nah, dari situ kami tentunya selaku leader pimpinan Desa Cangkring B harus bisa menempatkan diri pada posisi yang di tengah-tengah, Pak. Artinya tidak bila sana dan bila sini. Ketika ada beda pendapat itu wajar, sah-sah saja. Kemudian dari situ, maaf, saya selaku pimpinan tentunya harus mengakomodir semuanya, Pak. Muncul, akhirnya kami simpulkan, kami ambil jalan tengah supaya tidak menimbulkan gap di antara teman-teman dalam bekerja, tentunya untuk mencapai visi SD Cangkring B. Jadi kalau bisa saya tangkap adalah jalan tengah Pak, itu poinnya ya, tidak sesuai sehingga nanti bisa apa yang sesuai dengan diharapkan. Tentunya sesuai dengan visi dan misi Visi. kami, Pak. Bukan jalan tengah keinginan saya, tapi jalan tengah nantinya mengarah kepada visi misi SD kami, begitu Pak Arif. Menarik sekali nih Pak. Lalu kemudian bagaimana Bapak ini dalam mengambil keputusan terhadap situasi yang dilematis tersebut, ini bagaimana Bapak bisa menempatkan atau mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam situasi yang dilematis tersebut? Oh, ini Pak Arif. Ketika muncul permasalahan, kami juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya, Pak Arif. Apakah kepentingan itu nantinya betul-betul mendukung kemajuan sekolah? Kemudian kami juga perlu mengidentifikasi. Setelah permasalahan mengerucut, kemudian kami adakan komunikasi, Pak. Dari komunikasi dengan tim kami, tim kerja kami, dan kami sosialisasikan sehingga apa yang diinginkan teman satu dan yang kedua, akhirnya kalau kita komunikasi dengan baik, kita sosialisasikan dengan baik, ini akan membuahkan
cara kerja yang baik juga. Itu Pak ya, komunikasi itu ya. Komunikasi Ya. Bagi panjenengan dengan mitra-mitra di sekolah kan iya, kerja di sekolah. betul. Nah, gini Pak, lalu langkah-langkah Bapak atau prosedur apa yang Bapak jalankan ketika mengambil keputusan terhadap situasi yang dilematis yang pernah Bapak alami? Tentunya agar apa yang menjadi keinginan teman-teman bisa terkumpul semuanya, tentunya kami yang langkah pertama mengidentifikasi setiap permasalahan. Yang kedua, setelah teridentifikasi kami komunikasikan. Kami sosialisasikan ke semua pemangku kepentingan sehingga apa yang direncanakan, apa yang kita programkan tentunya tidak melenceng dari apa yang kita programkan, tentunya tidak perlu menyimpang dari visi dan misi kita. Kalau terkait dengan misalnya kasus-kasus atau situasi-situasi yang apa istilahnya ini mengharuskan Bapak untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu guru di sekolah Bapak atau murid-murid Bapak pernah mengalami dan bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ketika ada sesuatu masalah yang dilematis, maka kami suatu pimpinan harus bijak, Pak. Harus bijak bagaimana menyikapi permasalahan itu. Kami tentunya ketika ada dua pendapat yang berbeda, kami terima dengan baik, tentunya dengan skala prioritas. Mana yang lebih baik dan didahulukan terlebih dahulu, maka itu yang kami ambil, kita kerjakan dulu. Sedangkan yang satunya ketika skala prioritasnya agak di bawahnya, tentunya akan sampaikan mohon bersabar apa yang mereka inginkan untuk ditata berikutnya. Nah ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau istilahnya sebagai tolak ukur ya, dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Maksudnya begini, keputusan yang Bapak ambil ini efektif itu bisa dilihat dari kacamata apa misalnya? Ketika itu terjadi tentunya kami bisa sampaikan dari identifikasi, kemudian kami sosialisasikan, kami komunikasikan dengan tim berkali. Hal itu bisa nampak ketika teman-teman itu bekerja menindaklanjuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka programkan. Itu ketika di lapangan, di kelas, mereka menindaklanjuti sehingga dari apa yang mereka kerjakan itu akan muncul hasilnya seperti apa. Kemudian dari hasil yang nampak itu kami juga selaku pimpinan juga akan mengevaluasi bagaimana sampai mana tingkat keberhasilan dari apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman inginkan, itu harus kami evaluasi dan juga kami tidak lanjuti mana yang sudah tercapai, mana yang belum begitu Pak. Kalau terkait dengan misalnya keputusan yang Bapak ambil, misalnya ini apakah nanti bisa memuaskan semua pihak atau tidak, ini bagaimana menurut Bapak? Tentunya setiap program tidak mungkin kita bisa memuaskan dari berbagai pihak, apalagi guru kami ada sekitar 25 orang. Tentunya dari 25 isi kepala ini pun beda. Dari beda itulah tetap kami akomodir, kami adalah beda itu rahmat. Jadi bukan menjadi suatu pemicu untuk tidak berhasil. Tapi dengan beda-beda itu kami anggap pemicu saya selaku leader untuk lebih baik, untuk berbuat lebih baik, bisa introspeksi mana yang harus kami dahulukan, mana yang harus kami kerjakan. Lalu apa yang mendasari Bapak ini untuk menjadi dasar ketika Bapak mengambil keputusan? Ini biasanya yang Bapak
jadikan pertimbangan itu apa? Yang saya jadikan acuan utama ketika kami mengerjakan ada tentunya yang pertama adalah program yang kami susun di kurikulum. Selain itu kami juga tidak boleh merupakan regulasi-regulasi yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Itu merupakan instansi atau apa langsung kami, jadi kami tidak boleh memutuskan sesuatu di luar regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana dengan hubungan misalnya kekeluargaan, apakah pernah menjadi pertimbangan Bapak dalam arti ini hubungan antara anak Jawa, rasa kekeluargaan atau misalnya yang lain yang istilahnya menunjukkan suatu kedekatan terhadap rekan-rekan guru di sekolah ini, apakah pernah menjadi pertimbangan Bapak dalam memutuskan suatu kasus? Untuk memutuskan suatu permasalahan kami harus jadi seorang orang tua yang bisa ngomong ke semuanya. Jadi kami kesampaikan kalau ini kepentingan umum, saya kesampaikan yang sifatnya kekerabat. Kami harus profesional. Mana ini urusan pribadi, ini mana urusan kedinasan, maka dinas itu yang kami utamakan. Yang sifatnya untuk umum itulah yang saya lakukan. Begitu Pak. Menarik sekali Pak ini. Pak, selanjutnya ini hal apa yang selama ini menurut Bapak ini menjadi tantangan terbesar dalam Bapak ketika Bapak berada dalam situasi sulit untuk mengambil keputusan dan ini menjadi tantangan Bapak untuk mengambil keputusan. Tantangan terbesar Bapak apa? Tantangan terbesar yang saya alami ketika dari masing-masing teman ini itu mempunyai suatu anggapan, wah ini ide saya kok tidak dituruti, tidak dirasakan, berarti saya merasa ditinggalkan. Nah, itu yang perlu saya dekati, saya beri pencerahan bagaimana ketika kita menghargai perbedaan. Jangan jadikan perbedaan menjadi pemicu kemunduran, tapi menjadi awal kemajuan. Sehingga dari beberapa beda-beda kita satukan, titik temunya disitulah kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Perbedaan disatukan menjadi satu titik temu gitu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya ini apakah Bapak punya jadwal tertentu atau tata kala atau semacam prioritas ketika menghadapi suatu kasus atau peristiwa dilematis tersebut? Mungkin harus segera saya selesaikan atau nanti menunggu waktu-waktu berikutnya. Apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Untuk ada masalah atau tidak ada masalah, tentunya kami ada suatu panduan untuk kerja saya selaku pimpinan. Saya tentunya membuat suatu program kerja. Nah, ketika apa yang saya programkan ternyata muncul juga permasalahan, tentunya kami akan buat suatu skala prioritas, kami jadwalkan mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, kemudian bagaimana kami mengadakan pendekatan, komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain, sehingga masalah satu harus selesai Pak. Jangan sampai satu belum, muncul satu lagi, belum selesai muncul tiga lagi. Nah, itu akan menjadikan suatu kendala yang luar biasa untuk kemajuan sekolah kami. Jadi satu permasalahan secepatnya kami selesaikan biar tidak mudah dan menjadi suatu permasalahan yang berlarut-larut. Jadi intinya permasalahan muncul segera diselesaikan dengan komunikasi dan pendekatan yang humanis. Humanis itu Pak yang saya tangkap, pendekatan humanis. Iya. Sesuai dengan skala prioritas. Ya. Oke baik Bapak, selama ini apakah ada yang dapat menjadikan Bapak ini istilahnya inspirasi dalam mengambil suatu keputusan, atau paling tidak ada faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan, atau ada orang di sekitar Bapak yang dapat membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang terdapat situasi yang dilematis seperti tadi? Oh, ya. Untuk menghadapi seperti itu dari awal kami
di Cangkring ini sudah ada suatu kesepakatan Pak, dan ini sering saya sampaikan ke teman-teman bahwa di sini tidak ada yang namanya atasan bawahan, yang ada adalah mitra kerja, teamwork yang solid Pak. Dari teamwork yang solid itu yang akan membesarkan saya, mendukung saya selaku pimpinan di sini ketika ada permasalahan saya sampaikan. Alhamdulillah semuanya mendukung, karena kami di sini meletakkan diri saya selaku pimpinan dan saya akan menempatkan diri seorang yang bisa ngomong dan ngomong begitu Pak. Ngomong dan ngomong begitu Pak ya. Iya. Itulah luar biasa sekali Pak, ini pelajaran berharga bagi saya. Yang terakhir ini Pak, dari semua yang kita bicarakan tadi, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan? Dari setiap permasalahan tentunya ada hikmah yang harus saya ambil ketika kita itu, maka saya harus selalu belajar dan belajar untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi pimpinan yang baik. Belajar dari pengalaman, itulah nantinya yang merupakan guru yang luar biasa yang baik untuk kita semua. Begitu Pak. Wah, luar biasa ini Bapak. Terima kasih. Kita sudah berada di ujung bincang-bincang kita Pak. Yang pertama tadi dari awal sampai akhir Bapak sudah menyampaikan sesuatu yang saya tanyakan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman dengan saya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Salam dan bahagia Bapak. Terima kasih. Salam juga untuk Pak Arif dan keluarga.